La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Sampai mana? Pendeta yang pertama. Ya. Ingat-ingat ya, pendeta yang pertama. Nah, Salman menemukan hal-hal yang aneh gitu. Setelah lama beberapa waktu bersama gitu ya. Apa itu? Kata Salman, dia seorang laki-laki yang buruk. Ini pendeta ini ibaratkan apa? Kalau bisa apa? Ya kiai lah, ustaz gitu ya. Apa itu? Dia memerintahkan dan mengajurkan kaumnya untuk membayar sedekah. Jadi kaumnya dianjurkan untuk ayo sedekah. Ya. Tapi sedekah itu untuk siapa? Untuk dirinya. Ya. Dia simpan, dimanfaatkan untuk dirinya pribadi. Dan dia tidak memberikan itu kepada orang-orang miskin. Yang seharusnya sedekah itu yang dikumpulkan dari jemaatnya itu diberikan oleh orang-orang yang berhak, ya, orang-orang yang miskin. Ya. Dan dia telah menimbun dia 7 guci emas dan perak. Saya membenci dia akhirnya. Tapi karena perbuatannya, bukan benci agamanya. Nah, ini bagusnya Salman. Ya. Terkadang kan kita kalau sudah mendapatkan muamalah dari sesama ikhwan atau dari orang Islam, akhirnya kita masa orang Islam begini, masa orang yang sudah ngaji begini, akhirnya nyalakan pengajiannya ya. Ya yang salah orangnya, bukan pengajiannya, bukan Islamnya juga. Ya, ya sudah tinggalkan aja orangnya, jangan tinggalkan pengajiannya. Gitu. Jangan, masa kita kalau orang Islam salah, kita akan tinggalkan Islam? Kita enggak juga. Tinggalkan orangnya, ya tetap kita Islam. Gitu. Nah ini bagusnya sama. Saya benci sama orang tersebut karena orang tersebut memerintahkan orang tapi dia mengikut. Ya. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah murka kepada orang-orang yang pandai memerintahkan, tidak pandai melakukan. Nah makanya ini berat cerita ini. Jangan pikir, enak dari Ustaz ya. Berat dari Ustaz itu. Dia memerintahkan, dia juga harus yang pertama kali melakukan. Karena kalau tidak, Allah murka sama kita, gitu loh. Ya. Nah ini beratnya dari Ustaz itu. Ya, jangan berpikir, dari Ustaz yang duduknya di depan terus. Berat. Dia harus jadi contoh, dia harus mengayomi, dia harus sabar, ya, dan lain sebagainya. Akhirnya pendeta itu meninggal. Ya. Akhirnya orang-orang Nasrani berkumpul untuk menguburkannya. Saya memberitahu mereka bahwasanya dia adalah orang yang jahat. Ya, ketika dia sudah meninggal, akhirnya Salman membongkar hidupnya. Dia itu orang jahat, bukan pendeta yang baik. Ya. Dia itu mendorong orang untuk memberikan sedekah, tapi bukan untuk orang miskin. Dia makan sendiri sedekah tersebut. Ya. Kemudian orang-orang Nasrani bertanyalah, bagaimana kau bisa tahu? Ya, makanya akhirnya Salman mengatakan, saya dapat menunjukkan kepada kalian harta simpanan dia. Nah ini saya punya buktinya. Jadi saya ngomong ini tidak sembarangan. Jadi bukan fitnah saya ini. Nanti saya tunjukkan tempatnya. Saya tahu lihat langsung gitu. Ya. Akhirnya mereka berkata, tunjukkanlah kepada kami. Ayo bawa ke tempat. Ya namanya orang kan udah penasaran kan gitu. Ayo kita rame-rame gitu kan. Ya. Makanya akhirnya ditunjukkanlah kepada mereka tempat di mana pendeta itu menyimpan semua hartanya. Itu semua hartanya dari motifnya dari jemaahnya. Ya, untuk dirinya sendiri. Akhirnya dan mereka menemukan darinya 7 buah guci yang dipenuhi dengan tumpukan emas
dan perak. Masya Allah. Berapa kilo gitu? Wah, iya. Ketika mereka melihatnya, mereka berkata, demi Allah, kami tidak akan menguburkannya. Akhirnya jenazahnya dibiarkan gitu aja. Saking apa? Tidak mau dia menguburkan orang-orang itu. Ya, mereka mencaci maki dan melempari jenazahnya dengan batu subhanallah. Iya, karena tahunya telat. Kenapa tahunya nggak pas dia masih hidup? Ya gimana lagi? Mau caci maki dia nggak dengar juga. Akhirnya Salman berkata, mereka ya akhirnya mengganti yang dijadikan pendeta, yang dijadikan panutan, karena pendeta yang pertama sudah meninggal dunia. Maka saya tidak pernah melihat seseorang yang sholat 5 waktu lebih baik darinya. Ya. Tidak juga seseorang yang lebih zuhud daripada kehidupannya. Dan dia, pendeta ini sangat condong dengan akhirat. Tidak juga seorang yang lebih bersungguh-sungguh ya, bekerja siang dan malam. Saya mencintainya lebih daripada orang lain. Akhirnya saya tinggal bersamanya. Jadi ini pendeta yang berapa? Ya, jadi sama udah pindah lagi ke pendeta yang berikutnya. Nah ini Masya Allah nih. Kalau yang tadi kan ketahuan akhlaknya tidak baik, ya. Tapi dia mengajarkan kebaikan. Tapi kata Allah ya, akhir-akhir ayatnya ketahuan busuknya. Nah ini Salman di pendeta yang kedua. Tapi dia tetap pengen belajar terus, nggak menyerah. Walaupun itu kan ujian. Ya, jadi ketika kita belajar kemudian menemukan guru kita tidak baik, itu kan ujian. Apakah kita mundur atau kita tetap belajar? Kalau kita menemukan ujian begitu, guru kita berdoa nggak baik, ya sudah kita cari guru lain, tapi tetap belajar gitu loh. Jangan kemudian menyerah. Ya udahlah, semua guru pasti seperti ini. Jangan begitu. Akhirnya memandang bahwasanya pasti semua pendeta kayak gini. Gak semua. Misalnya kita menemukan ada ustadz ya berdoa ya dia menipu, ya atau maling dan lain sebagainya, ya. Akhirnya kemudian dia mengatakan, pasti semua ustadz begitu, ya tidak boleh begitu. Ya. Masih banyak yang baik. Gitu. Oleh karena masyarakat muslimin rahimahullah, akhirnya dia tinggal bersamanya beberapa waktu sebelum kemudian akhirnya meninggal dunia. Ya jadi nggak lama Salman Al-Farisi tinggal sama dia, karena orang-orang pendeta-pendeta yang taat-taat ini rata-rata usianya sudah sepuh-sepuh. Ya usianya sudah. Ada punya muda-muda generasinya udah jauh dari agama nasional itu, udah taat lagi. Jadi yang masih memegang betul-betul salafnya, gitu ya, kesalafan Nasraninya ini, ya, kemurnian ajarannya ini, itu yang sudah sepuh. Akhirnya ya nggak lama belajar mati dia. Akhirnya sebelum meninggal dunia, sebelum ajal tiba, akhirnya Salman minta wasiat, wahai fulan, ya saya mencintaimu karena Allah, saya sudah tinggal lama bersamamu, gitu ya. Apa yang engkau wasiatkan kepada aku? Ya, apa yang harus aku lakukan? Gitu. Apa intinya? Apa yang menjadi pegangan saya ketika kamu sudah nanti meninggal? Maka pendeta tersebut malah, demi Allah, orang-orang sekarang sudah merugi. Mereka telah merubah dan mengganti agama apa yang mereka berada di atasnya. Subhanallah. Ya. Jadi orang yang taat ini tahu. Sekarang sudah agama Rasul sudah diganti. Sama sekarang dengan Islam ini. Orang sudah jauh dari Islam yang sahih. Kalaupun Islam ya Islam casing, ya Islam aja gitu. Tapi ya tidak taat sama Allah, waktu sholat ya tidak sholat. Hanya Islam ya, kalau kata sekarang Islam KTP gitu. Sholat ya sholat. Ke masjid ya tidak pernah kecuali 1 tahun 2 kali. Ya. Baca Quran ya Qurannya nggak dibaca. Intinya penting kan Islam. Ketika ditanya Islam, ya. Tapi sudah jauh dari yang namanya agama itu jauh itu.
kerjaannya ya nggak peduli lagi. Yang penting ya sekarang orang-orang itu kan yang penting saya makan, yang penting keluarga saya makan, yang penting saya kaya. Nggak peduli lagi apakah yang dibawa ke rumah itu harta halal atau harta haram. Nggak peduli lagi dia dengan ya saya ini adalah kewajiban yang Allah wajibkan kepada saya. Nggak peduli lagi. Ya. Sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan dunianya. Akhirnya saya tidak mengetahui seorang pun yang masih berpegang kepada agama yang saya berada di atasnya, yaitu yang betul-betul pegang murni agama Nasrani, kecuali laki-laki yang ada di Mesir, di Irak sana. Ya, ini kan di negeri Syam ya. Ada di Irak sana orang yang masih memegang agama ini, ajaran ini dengan murni. Maka pergilah ke sana, belajarnya kamu ke sana. Masya Allah. Akhirnya ketika pendeta itu meninggal, Salman Al-Farisi berangkat ke Mesir. Berarti ini di Mesir ini pendeta yang berapa? Ketiga ya, ketiga. Mesir nih jauh loh, negeri Syam ke Irak, lumayan itu. Ya, bukan tempat yang dekat itu. Akhirnya Salman bertemu dengan orang yang disebutkan tadi sama guru. Ya, Fulan pada saat kematiannya mewasiatkan bahwasanya aku harus belajar kepadamu. Ya. Lalu laki-laki tersebut yaitu pendeta yang di Mesir mengatakan kepada Salman, ya saya tinggal bersamanya dan mendapati jelas orang yang terbaik. Ya. Akhirnya Salman tinggal bersama. Kemudian setelah beberapa waktu memang masya Allah ini orang betul-betul baik. Ini orang yang baik, berpegang teguh pada agamanya. Lalu lagi-lagi apa? Umurnya tidak panjang karena sudah tua. Sebentar aja Salman belajar situ mati. Tapi sebelum mati, sebelum meninggal dunia, Salman lagi minta wasiat. Wahai guru, kemana lagi engkau wasiatkan saya? Ya, untuk belajar ini orang-orang yang masih memegang agama yang hak ini. Maka laki tersebut mewasiatkan, pergilah, ada seseorang yang masih memegang agama yang murni di daerah Nasibin sana. Nasibin itu tengah-tengah antara Mesir dan negeri Syam. Nah, ini Nasibin di sini. Nah, ini misalnya negeri Syam, ini Irak. Nasibin di laptop sini nih. Nasibin. Jadi Salman itu setelah melakukan perjalanan ke sini, ke tengah lagi dia. Ya. Ibaratkan antara sekarang, misalnya Lubuk Jambi ini Irak lah ya, Mesir gitu ya. Sedangkan Syam itu daerah Lokasana. Nah, kalau Kuantan ini Nasibin, seperti itu, tengah-tengahnya, ya, untuk memudahkan itu. Akhirnya pergilah Salman Al-Farisi melanjutkan langkah berikutnya. Berarti Nasibin ini yang berapa? Yang keempat ya, tiga. Akhirnya Salman menemukan orang tersebut dan tinggal bersama dia. Akhirnya Nasibin ini juga tidak lama mati lagi. Namanya sudah tua. Ya, akhirnya Salman mau minta wasiat kepada siapa lagi saya belajar ini, ya, orang yang masih memegang agama ini. Akhirnya, ya, ini membuktikan bahwasanya al-arwah junudun mujahdadah. Arwah itu ruh kita itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Kalau sekarang, ini ya masya Allah ya menakjubkan. Kalau sekarang mungkin antara satu ustadz dengan ustadz lain itu saling kenal walaupun jauh Jakarta, ada yang Sumatera, karena ada grup WA. Ya. Nah dulu udah ada grup WA di pendeta ini, ada nggak dulu? Tapi bisa saling tahu. Ya, gitu. Mungkin dulu dia sama-sama ada gurunya, kemudian menyebar, dia kenal gitu. Bisa jadi seperti itu. Akhirnya dia berwasiat bahwasanya ada laki-laki ya di daerah Amuria. Ya, Amuria ini masih wilayah kekuasaannya Romawi. Jadi di dunia itu ada dua kekuasaan besar ketika itu.
Romawi dan Persia. Ya, sedangkan Salman ini dari mana asalnya? Nah ini dia harus ke Amuria ini. Ya, akhirnya Salman pindahlah ke Amuria. Ini pendeta yang berapa? Kelima. Ya, akhirnya dia bergabung menemukan ya. Nah, Salman ini luar biasa. Ya, selain dia belajar, dia juga kerja. Ya, ini perhatian ya. Perhatian bagi kita, perhatikan bagi kita semua. Ya. Jadi belajar tidak menghalangi kita untuk mencari nafkah. Jangan kemudian beralasan saya bekerja, sibuk bekerja, tapi tidak belajar. Jangan kemudian beralasan oh saya sibuk belajar, tapi tidak kerja, keluarganya diterlantarkan. Ada juga. Bisa digabungkan dua ini. Ya, asalkan kita pandai mengatur waktu. Kapan waktunya kerja, kapan waktunya belajar. Dulu saya waktu di Kairo, saya kerja dulu. Saya waktu kuliah di Kairo itu, saya kerja. 1 hari kerja, 6 hari belajar. Ya, 1 hari kerja, 6 hari belajar. Sehingga penghasilan 1 hari itu bisa hidup 6 hari. Ya, waktu itu saya kerja di restoran dari zuhur sampai malam. Ya, itu gajinya waktu itu 50 Juni. Waktu itu 50 Juni itu kalau uang kita dulu berapa? Ya hampir 100.000 lagi. Lebih. Hampir 150.000 lah kalau uang kita ya. Itu sehari. Ya, sedangkan kehidupan di Kairo itu murah betul. Murah. Kita sarapan itu cuma 2.000 perak itu sudah enak di sana. Makanan favorit itu top mie tempe. Nah jadi kalau pagi kita 2.000, kalau 6 hari berarti berapa? Cuma 12.000. Ya, buat makan siang lagi, berarti insya Allah cukup lah. Jadi gaji sehari itu cukup untuk 6 hari. Itu 3. Nah jadi nggak ada kemudian alasan kita nggak bekerja, kemudian kita belajar lagi. Udahlah kita nggak belajar, nggak bekerja lagi. Ya, udahlah kita kerja terus, nggak belajar. Ya. Kalau kita nggak belajar tapi kita kerja masih penting, nggak pernah dunia. Tapi ya kalau bisa ya dunia akhiratnya kita dapat. Nah, waktu itu apa yang dia kerjakan Salman? Dia ternak. Ya, dia mungkin punya basic ya. Jadi peternak dia akhirnya banyak sapinya. Pintar juga mungkin dia ternaknya. Banyak sapinya, banyak kambingnya dia, insya Allah. Ya, di daerah tersebut. Akhirnya ajal mendekati, ya, yaitu pendeta yang di Amuri. Ini pendeta yang berapa? Akhirnya Salman ya mengulangi lah wasiat. Ya seperti biasanya kalau ada orang mau mati ya kita wasiat. Kemana lagi saya belajar nanti? Ya, tolong kasih wasiat. Ya akhirnya, tapi jawabannya kali ini berbeda. Jawaban pendeta Amuria ini berbeda. Nah seperti biasanya. Biasanya kan kamu nanti di sana ada yang agama memegang agama yang lurus. Tapi jawaban yang sekarang beda. Apa beliau katakan? Saya sudah, wahai anakku ya bunaya, saya tidak mengenal seorang pun yang berpegang pada perkara agama yang sama dengan kita. Sudah tidak ada lagi, habis. Saya terakhir. Saya yang terakhir. Ya. Namun demikian nanti ada seorang nabi ya, agama Nasrani yang lurus tahu bahwasanya akan ada seorang nabi. Lurus nih, agama Nasrani yang lurus nih. Nah ditutup-tutupi. Nanti ada seorang nabi yang akan datang pada masa kehidupan. Karena Salman usianya masih muda, insya Allah masih panjang umurnya gitu. Nanti akan ada masanya datang seorang nabi, dan nabi ini berada agama yang sama pada agama Nabi Ibrahim, ala millati Ibrahim. Ya, karena semua agama-agama itu ya agama Islam gitu loh.
awal asalnya gitu. Cuma syariatnya berbeda-beda. Semua agama menyerukan kepada tauhid yang dibawakan oleh para anbiya itu. Ya. Baik agamanya Nabi Ibrahim, agamanya Nabi Isa, Nabi Musa, itu semuanya menyerukan kepada menyembah kepada Allah. Ya. Oleh karena Allah mengatakan, "Walaqad ba'atsna." Ya. Walaqad ba'atsna. Apa ayatnya? "Fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Setelah aku utus pada setiap zaman, setiap umat seorang rasul. Apa visi-misinya? An i'budullah, bertauhid. Memerintahkan agar kita bertauhid kepada Allah. Ya. Nah, akhirnya laki-laki tersebut menggambarkan. Jadi dikasih gambaran sesuai dengan kitab nih. Sesuai dengan kitab Injil yang murni. Dia akan diutus, ingat-ingat, dia akan diutus dengan agama yang sama dengan agamanya Nabi Ibrahim. Ala millati Ibrahim, yaitu agama yang menyerukan kepada tauhid. Dia akan datang di negeri Arab. Wah. Dan akan berhijrah ke suatu tempat, ke suatu wilayah yang dipenuhi oleh batu-batu hitam. Seolah-olah batu itu terbakar oleh api. Ya. Dan nanti di tempat tersebut ada pohon-pohon kurma yang besar-besar. Ya, kota tersebut dipenuhi dengan pohon kurma, banyak kurmanya. Ya. Dan dia dapat dikenali dengan tanda-tanda tertentu. Ya. Yaitu beberapa tanda ini. Yang pertama, Nabi tersebut tidak makan sedekah, tapi menerima hadiah. Lalu kemudian ada stempel atau khatamun nubuwah di pundaknya. Ya, apa kalau bahasa kita? Topeng ya. Apa bahasa kita? Tanda lahir ya. Kira ada tanda lahir di pundaknya. Jika engkau dapat pindah ke negeri itu, maka lakukanlah. Ya, yaitu kemana? Kira-kira ini? Hah? Kemana kira-kira? Ke Madinah. Ya. Jadi, inilah perjalanan di Amuria. Ini adalah perjalanan terakhir. Ya, bersama siapa? Pendeta. Ini perjalanan terakhir tuh. Bersama pendeta. Ya. Nah, ada lagi pendeta yang belajar lagi. Ya, yang Salman belajar lagi kepada dia. Akhirnya suatu hari, ya Salman masih di situ, masih di Amuria. Suatu hari beberapa pedagang dari Bani Kalb, salah satu suku bangsa Arab, ya, melewati. Dia lewat tuh. Wah, jadi kayaknya orang Arab. Salman berkata, bawalah saya ke negeri Arab, ya, dan saya akan memberikan sapi-sapi saya. Saya punya sapi banyak, saya punya kambing banyak. Ini sebagai ongkosnya. Tapi bawa saya ke sana, saya nggak tahu di mana itu. Gitu. Ya kalau sekarang kan enak. Kita kalau mau kemana-mana tinggal kemana? Terminal. Ya tadi ya. Sudah ada tulisannya, tujuannya. Ya. Dan mana lagi? Jawa, Jakarta. Enak. Tidak perlu tanya, kita bisa langsung naik. Nah kalau ini kan tidak ada. Google Map itu tidak ada dulu. Ada ya. Google Map. Akhirnya mereka mengatakan oke lah siap. Ya, yang penting ada ini aman, ya kan? Itu dari dulu kayak gitu. Nggak ada yang namanya makan siang gratis, tidak ada. Yang penting ongkosnya ada, apa itu? Ya ongkosnya memang bukan uang, tapi apa? Kambing sama sapi, banyak itu. Kalau dijual kan jadi apa? Jadi uang juga. Ya akhirnya Salman memberikan mereka. Nah makanya ini juga menunjukkan bahasanya kalau mau belajar harus berkorban. Harus ada pengorbanan. Nah ini kan Salman ini berkorban ya, dia kerja karena dia pengen betul-betul mendapatkan itu apa wasiat dari gurunya itu ke suatu tempat itu. Dia
dia korbankan, betul-betul bayar dia dengan apa yang dia miliki. Karena subhanallah, nanggung. Seandainya Salman hanya sampai di sini, nanggung. Ya, balik lagi ke rumah ayahnya jadi majusi lagi. Ya kan? Harus dilanjutkan perjalanannya. Karena ini belum klimaks, ini belum sampai selesai. Ini masih di pertengahan jalan gitu. Akhirnya Salman memberikan itu semua, dan Salman ikut bersama rombongan dari Bani Khalid. Ketika mereka mendekati Wadi Al-Qura, yaitu suatu tempat yang dekat dengan kota Madinah, mereka menjualnya. Ini tidak amanah dia. Ya, jadi nggak amanah ini orang-orang nakal ini. Ya, maka ini kan orang nggak tahu apa-apa ini. Ya, udahlah saya jual aja, saya juga dapat untung lagi. Udahlah dapat sapi, dapat kambing. Wah, kalau saya jual dapat uang lagi saya. Ya kan? Dijual sebagai apa? Sebagai apa? Budak. Wah, emang betul-betul banget kan. Akhirnya dijual Salman itu kepada orang Yahudi lagi. Ya, akhirnya dia Salman tinggal bersama orang Yahudi. Kalau dijual gimana lagi? Ya udah. Dan dia, masya Allah, Salman melihat pohon kurma banyak. Wah, kayaknya ini sesuai dengan apa? Wasiat dari siapa? Pendeta yang di mana? Hah? Di Amuria. Wah, ini pokoknya Salman udah bawa catatan. Nah, ketika dia melihat sesuatu, checklist. Catatan. Nah, ini satu. Dan kamu lagi kurma banyak. Ya, selama perjalanan itu nggak ada kurma. Nah, ini kok banyak kurma sekarang? Kayaknya di sini. Ya, akhirnya apa? Salman mengatakan di dalam hatinya, saya berharap ini adalah tempat yang sama yang digambarkan oleh pendeta tersebut. Saya berharap semoga inilah tempatnya. Karena memang nggak ada tulisannya sama sekali bahwasanya itu kota Madinah, nggak ada. Ya. Nggak ada petunjuknya. Kalau sekarang kan ada, selamat datang, ya kan? Di kota misalnya apa? Kabupaten Banten segini kan gitu. Tahu kita sekarang kita di mana, ya kan? Kalau dulu kan nggak ada ucapan selamat datang itu, ya. Jadi ya semoga lah, ya ini adalah tempat itu. Nah, suatu hari ada seorang laki-laki ya ini sepupu dari majikannya Salman, ya, dari suku Yahudi juga, Bani Quraidah, yang ada di Madinah, datang berkunjung. Sepupu majikan ini Yahudi. Dia membeli Salman dari majikannya, jadi majikan Yahudinya. Ya, lalu membawaku ke kota Madinah. Ya, jadi sepupunya tadi membeli Salman. Ya, ternyata memang sepupunya ini tinggal di kota Madinah. Tadi itu masih di pinggiran. Tadi sudah tanda-tanda tuh. Ya, bahwasanya akan dekatlah dengan kota Madinah. Akhirnya dibawalah Salman Al-Farisi ini ke kota Madinah. Dan kata Salman, demi Allah, ketika saya melihat, ya, saya tahu itulah tempat yang disebutkan oleh pendeta yang sudah saya belajar kepada dia. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dia tinggal di kota Mekah selama berapa tahun? 13 tahun. Ya. Dan saya tidak mendengar apapun tentangnya. Tidak pernah saya mendengar tentang Nabi Muhammad, tidak pernah sama sekali. Padahal sudah 13 tahun di Mekah, tidak pernah saya dengar. Ya. Nah, karena saya sangat sibuk dengan pekerjaan sebagai budak, sibuk ya, pelayan ya. Dan kemudian beliau hijrah ke kota Madinah. Nah, kemudian Salman mengatakan, suatu hari saya sedang berada di atas pohon. Ya biasa kan, panen kurma. Ya, jadi salah satu pekerjaan Salman ya tukang panen dia. Kalau di sawit kan tukang dodos ya. Kalau di kurma tidak didodos sih, tapi dipetik gitu. Dipetik, dimasukkan keranjang. Akhirnya suatu ketika saya berada di atas pohon, ya. Lalu
saudara sepupu datang kepadanya. Ada saudaranya lagi datang kepada majikannya dan berdiri di hadapan majikannya. Maka dia mengatakan, celaka Bani Kilah, orang-orang dari suku Kilah. Mereka berkumpul di Kuba sekarang. Sekarang mereka lagi kumpul di Kuba. Di sekitar mereka ada seorang laki-laki yang datang hari ini dari Mekah, mengatakan dirinya sebagai seorang nabi. Masya Allah. Dalam hatinya Salman mendengar itu, dadanya langsung konek, seperti ada yang nyetor gitu. Selama ini sepertinya yang saya tunggu. Akhirnya kata Salman, saya bergetar hebat, luar biasa. Lihat, ini keimanan. Saya bergetar hebat ketika mendengar, hingga saya khawatir jatuh. Kan lagi di atas tuh. Mendengar hal itu betul-betul bergetar. Akhirnya saya turun, saya berkata, apa yang kau katakan? Coba saya mau mendengar lagi. Nanti saya kok kayak mendengar sesuatu gitu. Tapi saya di atas. Coba katakan. Akhirnya majikannya marah. Dan Salman dipukul sama majikannya. Ya. Dengan pukulan yang kuat lagi. Salman mengatakan, apa urusanmu? Kamu tidak ada urusannya. Udah, kerja saja. Ya. Ngapain kamu mau ikut campur urusan kita? Ya. Akhirnya Salman mengatakan, enggak, saya pengen memastikan aja, Pak. Tadi kok apa sih pembicaraannya gitu? Kok kayak ada yang datang dari Mekah gitu ya? Akhirnya pada malam itu Salman Al-Farisi pergi ke Kuba menemui Rasulullah SAW ketika beliau berada di Kuba. Karena Rasulullah SAW kan tinggal di Kuba dulu. Ya. Saya membawa sesuatu, yaitu sedekah. Saya ingin sedekah dari apa yang saya punya. Ya kan, dia kan kerja, dia otomatis ada gajinya. Saya masuk dan berkata, saya telah diberitahu bahwasanya engkau adalah seorang laki-laki yang saleh dan para sahabatmu adalah orang-orang asing yang membutuhkan. Yaitu siapa? Muhajirin. Ya, orang-orang muhajirin kan orang-orang yang datang nggak bawa apa-apa. Otomatis kan ya bisa lah saya bantu gitu. Apa sih? Untuk makan apa gitu ya. Maka saya memberikan ini, ada sedekah lah sedikit. Ya, maka kalian memang berat dapat ini gitu. Karena kalian orang asing datang ke sini. Kemudian Salman mengatakan, saya menawarkan kepada dia. Dia berkata kepada sahabatnya, makanlah. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, makanlah. Tapi Rasulullah SAW nggak makan. Ya. Maka apa kata Salman? Nah, ini salah satu tanda kedua. Tadi pohon kurma sudah ya. Nah ini tanda kedua nih. Nah ini bawa pulang, Salman pulang, cari catatannya di centra. Wah, ini ada tadi saya bawa sedekah, tapi kok dikasih sahabatnya dia tidak makan. Nah ini tanda kedua. Akhirnya Salman mempersiapkannya untuk ujian berikutnya, gitu ya. Untuk kira-kira mempersiapkan ujian berikutnya. Karena ini dia membawa hadiah. Memang betul-betul dia katakan ini hadiah. Saya melihat engkau kemarin tidak makan dari sedekah, kata Salman. Ya, oleh karena itu ini hadiah. Hadiah, ya. Saya ingin menghormati engkau ya. Saya ingin memberikan hadiah. Nabi Muhammad SAW makan darinya dan memerintahkan para sahabatnya juga untuk makan. Nabi ikut makan. Ya. Saya berkata pada diriku, Salman mengatakan, sekarang sudah ada dua tanda. Tanda pertama dia tidak menerima sedekah. Nah sekarang menerima hadiah. Akhirnya dicentaklah tanda yang berbeda. Pertemuan yang ketiga, ini pertemuan yang kedua dengan Nabi. Pertemuan yang ketiga, yaitu Salman datang ke Baqiul Gharqad, Baqi tempat pemakaman terbesar di kota Madinah.
di sebelah kiri Masjid Nabawi, di mana Nabi Muhammad SAW sedang menghadiri pemakaman salah seorang sahabatnya. Salman berkata, ya, Assalamualaikum, menyapa, ya, dan kemudian berputar ke belakang, tidak melihat stempel kenabian. Pengen ini sisa tanda akhir nih, saya pengen memastikan gitu. Akhirnya Salman berputar-putar lah di situ. Kan gak enak, belum kenal tiba-tiba buka baju, kan gak enak. Ya, ini ada apa orang tiba-tiba nyuruh orang buka baju kan? Nah ini paling sulit ini, karena udah nampak dia kan tertutup. Namanya tanda kelahirannya di situ. Akhirnya Salman berputar dia ke sana, mana nggak nampak. Berputar ke sini, nggak nampak. Ya. Ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melihatku, nah ini kok ada yang aneh sama orang ini. Nabi Muhammad SAW begitu. Ya, beliau mengetahui bahwa saya sedang berusaha membuktikan sesuatu yang digambarkan kepadaku. Nah ini Nabi tahu. Ya. Akhirnya beliau melepaskan kain dari punggungnya, dan saya melihat stempel itu. Saya mengenalinya, saya membungkuk, dan kemudian saya menciumnya dan saya menangis. Ini sesuatu yang diperjuangkan yang luar biasa. Ini perjalanan yang dahsyat sekali. Bagaimana Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu membuktikan, mendapatkan hidayah dengan susah payah sampai kemudian dia bisa mendapatkan. Akhirnya beliau menangis dan beliau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk Islam Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Dan subhanallah, akhirnya Nabi Muhammad SAW sangat mencintai Salman. Ya, diceritakanlah semua perjalanannya dari mulai awal sampai kemudian dia belajar dari satu pendeta ke pendeta yang lain. Banyak kejadian-kejadian yang dia alami diceritakan semua kepada Muhammad. Ya, dan ini subhanallah menjadi bukti ya bahwasanya hidayah itu harus diperjuangkan. Hidayah itu harus berjuang. Tidak bisa kita santai-santai dapat hidayah, tidak bisa. Ya, bagaimana Salman Al-Farisi luar biasa. Bukan perjalanan yang sebentar, bukan perjalanan yang dekat, perjalanan yang jauh dari Persia, dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia singgahi, dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Dia harus berjuang, bekerja. Dia akhirnya kemudian menjadi budak, jadi budaknya orang Yahudi. Sampai kemudian akhirnya dia mendapatkan apa yang telah dia inginkan selama ini. Ya. Dan ini kemudian membuktikan bahwasanya ada hal-hal yang ya kadang tidak masuk akal tapi terjadi. Itu tadi sebagaimana kita sebutkan di mukadimah. Ini lebih masuk akal, yang masuk Islam itu adalah Abu Thalib. Orang yang dekat tiap hari dengar Islam gitu loh. Tiap hari lihat Nabi, tapi kok dapat tidak masuk Islam. Nah ini Salman tidak lihat Nabi, tidak pernah lihat Nabi. Tapi dengan perjalanan yang begitu panjang yang dia ceritakan, akhirnya dia masuk Islam. Ini seolah-olah sudah masuk di akal kita, tapi Allah mentakdirkan yang demikian. Oleh karenanya ada beberapa faedah yang kita ambil dari kisah ini, yang semoga bisa menjadi ibrah bagi kita pada malam ini. Yang pertama, agama nenek moyang belum tentu benar. Ya, makanya kita harus cari tahu tuh, ya kebenarannya. Sebagaimana tadi agama nenek moyang yaitu Majusi, nah itu benar. Kemudian yang kedua, ikhlaskan niat dalam mencari kebenaran. Niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan jalan dari arah yang tidak bisa sampai. Salman ini memang niatnya benar. Abang cari kebenaran, cari kebenaran, cari hidayah. Oleh karenanya orang yang ikhlas itu apa? Berbagai macam ujian, berbagai macam rintangan, dia tetap
mundur dia. Kalau seandainya dia nggak ikhlas, mundur dia. Dari dulu udah mundur. Balik lagi ke rumahnya. Di rumahnya zona nyaman, Pak. Makan dia makan. Orang kaya. Tapi dia rela meninggalkan itu semua. Hidup dalam kesederhanaan, harus berjuang. Ya. Kalau orang tidak ikhlas begitu. Lalu kemudian yang ketiga, jujur modal utama untuk mendapatkan hidayah. Jujur kita kepada Allah. Lalu kemudian apabila yang keempat, melihat sesuatu kelompok melakukan perbuatan yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya, maka selidiki dulu. Jangan menuduh. Kan kadang ada orang tidak pernah ikut kajian kita, tidak pernah nonton kajian kita, sudah kita dituduhnya macam-macam. Ya, yang teroris lah, yang wahabi lah, yang apa-apa lah dituduhkan sama kita. Ya. Padahal tidak pernah ngaji sama kita, masuk masjid kita tidak pernah, nonton YouTube kita tidak pernah. Padahal kita nonton, subscribe apa lagi? Tidak subscribe, tidak like. Ya subhanallah. Makanya coba selidiki dulu. Apalagi kita ini aparat, misalnya orang-orang yang punya jabatan, jangan berstatement dulu gitu loh. Dijaga, karena bahaya loh. Kalau kita sudah berstatement dulu sebelum kita meneliti, kan bahaya, bisa jadi fitnah. Akhirnya yang menghalalkan kehormatan orang itu dosa besar. Makanya kita juga begitu. Jangan gampang mudah nuduh orang, oh ini orang sesat ini, jangan, nggak boleh seperti itu. Sebelum kita mengetahui dengan jelas. Lalu kemudian yang kelima, manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk menuntut ilmu. Ini anak-anak muda, mumpung masih muda, belajar yang bagus. Bagaimana Salman tuh? Perjalanan yang luar biasa. Dia masih muda itu, tapi berjuang dia. Akhirnya mendapatkan hidayah. Lalu kemudian yang keenam, agama Nasrani meyakini bahwasanya ada nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Nah ini yang lurus nih, ingat. Kenapa orang-orang Nasrani kok nggak masuk Islam aja? Ya itu tadi, gengsi dia. Nah itu tadi udah berubah agamanya. Nggak taat dia sama kitabnya. Lalu kemudian yang ke-8, harta bukan jaminan kita masuk surga. Kalau seandainya Salman merasa bahasanya ngapain juga dia harus perjalanan jauh-jauh ke sana kemari, dia udah kaya. Tapi belum tentu kaya itu jaminan masuk surga. Buktinya dia nggak tenang walaupun dia kaya, hatinya gelisah aja dia. Makanya harta itu bukan satu-satunya tolak ukur. Ya. Bahkan kadang menjadi ujian bagi kita. Ya. Yang menjadi jaminan kita masuk surga, kita istiqomah di atas hidayah itu. Kalau harta belum tentu. Kemudian yang ke-9, menuntut ilmu harus kepada ahlinya. Jangan sembarangan belajar itu. Cari siapa orang yang paling alim. Nah, alhamdulillah antum mau pesantren sekarang di sini. Ya, di sini ada ustadznya, ada pengasuhnya. Alhamdulillah. Belajarnya jelas, di mana dia mondoknya, di mana dia siapa gurunya jelas. Lalu kemudian yang ke-10, hindari sifat sombong, karena hidayah tidak akan didapatkan dengan kesombongan. Salman tidak ada sombong. Saya ini adalah anaknya kepala desa, saya orang kaya, tidak ada. Dia datang kepada gurunya dengan adab, bahasanya saya pengen belajar, saya pengen mendekatkan diri, saya pengen belajar ilmu. Tidak ada dia bawa-bawa status sosialnya, tidak ada. Merendah dia, tidak sombong. Akhirnya datang. Ya, karena kalau kita sombong duluan, akhirnya kita meremehkan orang. Ya, akhirnya kita tidak belajar. Kita sudah meremehkan orang. Siapa orang itu? Nah, miskin dia, nggak punya apa-apa. Kalau saya orang kaya, nggak bisa seperti itu. Ya. Lalu kemudian, ya, yang berapa? Hah? Oh banyak kali. Nah, 10 aja lah. Baik, Masya Allah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ya sebelum ditutup, ya, kita berikan kesimpulan dulu. Atau kita murojaah dulu ya dari awalnya. Kita sekarang
Pengajian kita sedang menceritakan siapa? Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Orang mana Salman Al-Farisi? Persia. Ya, Persia itu sekarang di mana? Iran. Ya, Iran. Iran kemarin perang sama siapa? Israel. Nonton kan ya? Terus Salman, ya, ini orang miskin atau orang kaya? Orang kaya. Siapa bapaknya? Hah? Kepala? Namanya siapa? Usman bin Amir At-Taimi Al-Quraisy. Hah, siapa? Usman. Wah, nggak nyambung aja ini. Ngawur. Siapa namanya bapaknya Salman Al-Farisi? Abu Bakar. Ngawur lagi. Nama bapaknya Salman Al-Farisi ya Abu Salman. Iya atau tidak? Iya lah. Nama ibunya Ummu Salman. Itu kan mudahnya. Apa susahnya? Ya. Betul atau salah? Betul, tidak mungkin salah lah. Ya atau tidak? Kamu siapa namanya? Kamu siapa namanya? Hah? Sauki. Bapak itu Abu Sauki. Yakin saya? Ya? Walaupun tidak kenal, tahu saya Abu Sauki. Ya kan gitu. Kalau nggak mau apa antum jadi Abu Sauki ya, wow, berarti itu kan ada anak berarti. Kan pelanggaran itu. Nggak mungkin. Iya kan? Terus Salman awal mula tertarik dengan hidayah itu karena apa? Melihat apa? Melihat gereja, melihat orang Nasrani beribadah di mana? Gereja. Lalu kemudian Salman belajar kemana? Ke berapa pendeta? 5. Ya. Ke berapa? 5. Siapa yang bisa menyebutkan nama daerah kelima pendeta itu? Nah, ayo yang paling belakang. Nah, berdiri dulu, berdiri. Nah, catatnya tuh. Kenalkan nama dari mana? Kelas berapa? Siapa? Siapa? Zidan. Oh, Bidan. Dari mana Bidan? Pulau Binjai. Medan sana, Binjai. Hah? Enggak. Sini ada. Oh, sini. Kelas berapa? Kelas 3 SMP. So. Apa jawabnya? Amuria. Mas 1. Mana lagi? Hah? Urut lah, urut. Amuria itu yang terakhir. Yang pertama mana? Hah? Hah? Isafan itu rumah dia. Tidak fokus ini ngantuk ini. Ngantuk ya tuh. Isafan itu, Isfahan itu rumah dia. Ya, bukan tempat pendeta, bukan. Nah itu catatannya itu. Nanti aku sampaikan pula ke orang. Ada sama kisah. Nah, bentar, saya kisah dulu kisah. Ada orang kalau ngaji ngantuk ini bahaya. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan, ya, habbatus sauda dawa'un likulli da. Habbatus sauda dawa'un likulli da. Apa artinya? Habbatus sauda, jinten hitam, itu obat dari segala macam penyakit. Karena kita ngantuk, nulisnya ditambahi titik 1.
babnya itu ditambahin titik satu karena ngantuk. Akhirnya dibaca karena terjemahannya. Jadi hayyatus sauda dawaun likulida. Wah. Apa hayya? Beda antara haba dengan hayya. Beda, haba itu jintan hitam, hayya itu ular hitam. Bahaya atau tidak? Akhirnya disampaikan ke orang hayyatus sauda, obat ular hitam, obat segala penyakit. Akhirnya dibawa ular hitam sebelum dia mengobati, dia sudah mati. Dipatok ular. Gimana caranya? Nah, itu akibat ngaji ngantuk itu. Ya nggak boleh ya. Ngantuk kan? Nggak boleh ngantuk ya. Ada rubah atau tanya itu? Yang pertama kemana? Pendeta yang pertama. Hah? Apa catatan antum itu? Pendeta kan 5 pendetanya. Pendeta 1 itu orang mana, pendeta 2 di mana, pendeta 3 di mana, 4 di mana, 5 di mana gitu loh. Kan udah Ustaz jelaskan tadi. Ustaz suruh ingat-ingat, ya atau tidak? Ya atau tidak? Iya. Ayo. Ingat nggak? Nyerah. Ya wes, nyerah. Siapa yang mau nyerah? Berdiri. Dengarkan namanya dulu. Apa? Niza. Misalnya Niza. Cengar. Mana cengar itu? Mana cengar Pak? Ada dekat sini? Dekat lah. Gak jauh-jauh ya. Kelas berapa? Kelas 3. Pendeta yang pertama dan yang kedua di mana? Dari Syam, negeri Syam. Ya, kan awalnya itu begitu, Syam, di negeri Syam, karena itu asalnya agama Nasrani. Kemudian yang ketiga, Irak, daerahnya apa? Apa itu? Irak tulis. Ada namanya itu. Ayo cari siapa ada? Hah? Mesir, bukan Mesir. Mesir. Apa daerahnya? Mesir ya. Yang keempat, Nasibin. Di mana Nasibin itu? Ustaz tadi contohkan seperti mana? Sam Lubuk Jambi, terus Irak Logas, terus Nasibin di mana? Kalau Banten, antum catat situ. Mantap. Terus pendeta kelima dari di mana umurnya itu? Ya, kekuasaan. Masya Allah. Ya, dapat 100.000. Nah itu faedahnya tentu ya, ada rezekinya ya tidak. Belajar ke 5 pendeta. Setelah itu apa? Berangkat kemana dia? Ya, langsung ke Madinah. Ya, ketemu siapa? Ya, Bani Kar. Bani Quraidah. Ya, Bani Kar. Ya. Kalau walaupun artinya anjing, ini bukan berarti anaknya anjing, bukan. Bukan keluarganya anjing. Ya lo ada ya. Nah akhirnya dibawalah Salman kemana? Ke satu tempat. Ya. Di situ sudah dekat dengan kota. Akhirnya diapain Salman? Dijual. Ya, ini kan licin ya, dijual. Setelah dijual diapain? Dijadikan budak. Ya, dijadikan budak. Siapa tuannya? Orang ya? Orang Yahudi. Sampai bertahun-tahun jadi budak ya. Sampai suatu ketika
Mendengarlah Salman. Tadi kan dapat wasiat tuh. Apa tanda-tanda kenabian? Nah, siapa? Kamu jawab. Gak ada hadiahnya ya, gak apa ya. Nah, katakan, itu dulu. Berdiri dulu, berdiri. Nah. Saya kenalkan namanya dulu. Namanya Kenzi Al-Farabi. Siapa? Kenzi Al-Farabi. Kenzi. Dari mana Kenzi? Hah? Cengar. Oh, Cengar, tetanggaan tuh. Oh, Masya Allah. Nabi tidak mengambil sedekah, tapi Nabi mengambil hadiah. Nabi tidak mengambil sedekah, tidak makan dari, kalau diambil ya diambil, tapi dikasih sahabatnya ya. Tidak makan dari sedekah, tapi makan dari ya. Kemudian Ada tanda lahir di bahunya. ada tanda lahir di bahunya. Kemudian tanda alamnya apa? Pohon kurma. Pohon kurma dan Batu hitam. batu hitam. Ya, memang kalau kita ke Madinah, itu akan tahu itu batu-batu hitam itu. Ya, seperti dibakar. Nah, itu kota Madinah ciri khasnya begitu. Karena kota Madinah itu antara diapit antara dua lembah. Ya, diapit antara dua lembah. Baik, setelah itu baru kemudian Nabi bertemu dengan Rasul selama berapa kali? Berapa kali? 3 kali. Proses yang pertama apa? Sedekah. Hah? Hadiah. Hah? Lihat Anda. Apa yang dilakukan Salman Al-Farisi ketika dia melihat Nabi, melihat tanda lahir Nabi? Nah, ketika sudah tahu bahwasanya itu adalah Nabi, apa yang dilakukan Salman? Hah? Memeluk, menangis. Setelah itu apa? Masuk. Ya. Kira-kira prosesnya panjang atau tidak? Ya. Masya Allah. Diteladan atau tidak? Teladan ya, sabar. Menuntut ilmu butuh sabar. Baik. Sebelum ditutup mungkin ada yang bertanya? Kalau nggak ada ya itu kemana? Oh, ada yang bertanya? Ada bertanya di luar judul. Di luar judul? Ya. Aduh. Aduh. Kan kita tidak boleh mendahului imam dalam sholat. Ya. Bagaimana kalau misalnya contohnya Anda mendahului imam dalam membaca Al-Fatihah, apakah itu boleh? Ini sholat apa dulu? Sholat wajib. Enggak, sholat jahriyah atau siriyah. Oh, jahriyah. Keduanya? Kalau misalnya keduanya, maksudnya kalau jahriyah gimana? Kalau siriyah gimana? Mendahului imam dalam membaca Al-Fatihah. Kan kita tidak tahu imam baca Al-Fatihah atau belum. Kalau siriyah, tahu atau tidak kita? Ya nggak apa-apa. Ya kita start aja. Karena di situ tidak berlaku dahuluan. Ya. Yang dilarang adalah dalam gerakan. Dalam apa? Kalau bacaan ada dilarang, nggak dilarang. Yang dilarang adalah mendahului dalam gerakan. Misalnya antum sujud dulu, imam masih berdiri, antum sujud. Ini aneh orang. Ya, misalnya yang sering itu rokok duluan, imam belum rokok, banyak atau tidak? Banyak. Atau bangkit duluan, karena kadang rokoknya imam ini lama. Orang ini tidak bisa rokok lama-lama. Asal murah dia buatnya, punggungnya sakit, akhirnya dia berdiri dulu. Nah, jadi yang dimaksud dengan mendahului yang tidak boleh adalah gerakan ya. Kalau bacaan silakan antum duluan, tapi setelah duluan nggak boleh gerakannya. Ustaz, karena udah selesai baca Al-Fatihah, boleh nggak rukuk duluan? Ya nggak boleh. Selesai baca Al-Fatihah, baca dulu yang lain, surat-surat pendek. Nggak harus surat pendek itu satu aja, bisa 2, bisa 3. Misalnya kan kita sering, kenapa kalau kita sering cepat selesai baca? Karena kita bacanya berbuah terus.
lain Al-Baqarah lah. Kan tidak selesai kalau Al-Baqarah. Ya, baru sampai alif lam mim, Imam sujud ruku, kita itu. Ya, wallahu a'lam. Ada yang lain? Hah? Amin gitu ya. Walaupun itu ya. Makanya minum dulu sebelum jadi imam. Ini kayak nggak nafas. Jadi makanya dalam ketaatan itu butuh sabar. Dalam ketaatan itu butuh apa? Salah satunya sabar di dalam sholat itu. Nunggu imam itu kan salah satu ketaatan, sabar. Karena kita ya kadang nggak sabar ya. Makanya juga ini perhatian juga untuk imam. Makanya imam itu harus pagi tuh. Jangan imam itu nggak pagi. Maksudnya nggak ngerti ilmu fikih. Dikiranya dia murojaah. Jadi imam dia murojaah dia hafalannya. Ya tadi setoran 1 juz, baca dia 1 juz jadi imam. Subhanallah. Akhirnya apa? Jamaah yang mundur teratur. Ulang dia, ulang apa? Ini pernah kejadian di Universitas Islam Madinah. Jadi ada orang yang maju jadi imam. Ini bukan imam aslinya, bukan imam rawatib. Nggak tahu imam rawatibnya datang kemana-mana. Mungkin tidak datang mundur. Majulah orang nih. Sholat Isya waktu itu. Dibacanya 1 rakaat surat Yusuf. Bayangkan itu. Surat Yusuf. Orang kalau mahasiswa itu habis Isya itu waktunya makan. Udah lapar perut ini. Habis belajar, lapar betul-betul keloncongan. Kan kalau udah keloncongan nggak khusyuk lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak yang akhirnya apa? Mundur teratur. Karena udah lapar betul. Kemudian apa setelah sholat? Akhirnya orang tersebut imam itu dikerumuni. Apa? Ibaratkan istilah di antum ini gimana nih? Ya nggak paham apa begini sholat. Antum ini baca surat Yusuf, nggak marah. Tinggal makmumnya, lihat ini, habis sisa ini. Orang ngapain sih orang baca Pak? Rame jadinya ribut ya. Subhanallah. Ya itu kadang iya pelajaran-pelajaran. Ya kalau kita sholat sendirian mau kita baca kayak Nabi itu Al-Baqarah lanjut Ali Imran lanjut An-Nisa monggo. Tapi kalau sholat berjamaah ya jangan ya. Karena ada orang yang punya aja, apalagi ya subuh, isya, ya biasa aja ya. Ya sudah sesuai sunnah aja. Kalau isya ya sabihis saja lah ya. Paling mantap tuh sabihis ya. Jangan Al-Baqarah udah. Kalau Al-Baqarah 3 ayat boleh ya. Saya itu hikmah ya, ibrah saja. Tapi mungkin cukup ya, semoga sering ini bermanfaat ya, insyaallah kita bertemu lagi besok pagi pada kajian nanti pada subuh ya. Apa temanya gitu pada subuh? Apa namanya? Sebelum kita meraih ilmu. Ini cocok untuk penuntut ilmu ya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair pada para jamaah yang sudah hadir ya, umahat Tuan, akhwat, ya jazakumullah khairan. Semoga Allah berikan kebaikan pahala yang banyak di sisi Allah SWT, menjadi bekal kita menuju Allah yang azza. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.